Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada saat ini kita bisa menikmati indahnya berpuasa di bulan Ramadan. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada insan cerdas beradab, panutan kita sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Insan cerdas beradab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Insan cerdas beradab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Ramadan sering disebut dengan Ramadan Mubarak atau Ramadan Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Insan cerdas beradab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam lisanul Arab atau lisannya orang Arab, kata berkah berasal dari kata birkah, yaitu kolam. Apabila birkah itu membesar atau kolam itu membesar, maka berubah menjadi danau. Ketika danau itu membesar, maka berubah menjadi laut. Semakin membesar lagi, maka berubah menjadi samudra. Insan cerdas beradab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, karena banyaknya manfaat, banyaknya kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan, maka mudah-mudahan di situ menjadi samudra kebaikan dan kemanfaatan buat kita sekalian yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Insan cerdas beradab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu keberkahan yang bisa kita lakukan sebagai kaum muslim adalah memaksimalkan potensi yang Allah berikan kepada kita sekalian. Di antaranya adalah menjaga keseimbangan hidup kita. Insan cerdas beradab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah At-Tin ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh telah aku ciptakan manusia dalam wujud yang paling sempurna, fi ahsani taqwim. Ahsan ini berasal dari kata hasan, artinya paling. Dia menggunakan isim tafdil. Insan cerdas beradab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahsan diartikan sebagai salah satu bentuk penghormatan terhadap manusia yang Allah ciptakan dalam wujud yang paling sempurna. Kita ketahui manusia di dalam Al-Quran itu biasa disebutkan dalam berbagai kata. Begitupun dalam bahasa Arab pada umumnya. Manusia bisa disebut dengan bashar, bisa disebut dengan syahsun, bisa disebut dengan insanun. Perbedaannya terletak dari sejauh mana aspek yang dilihat dari manusia tersebut. Kita ketahui ketika manusia disebut dengan syahsun, maka itu identik dengan fisik, termasuk ketika disebut dengan bashar. Akan tetapi ketika disebut dengan insan, itu menandakan bahwa manusia memiliki potensi yang kompleks, yang sempurna,
seperti Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat At-Tin ayat 4 tadi. Ada beberapa potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Yang pertama adalah potensi fisik tentunya yang terlihat. Yang kedua ada potensi pikiran atau akal. Yang terakhir adalah potensi ruhani, jiwa, spiritualitas. Insan cerdas beradab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sebagai kaum muslim yang masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa menikmati ibadah di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan kita bisa menyeimbangkan potensi yang Allah berikan tadi. Pertama, potensi jasmani yang disebut dengan jasmaniyah, kemudian rohani disebut dengan rohaniyah, dan yang ketiga akli atau akal ataupun akliyah. Kalau kita berpijak pada konsep keberkahan di bulan suci Ramadan, maka salah satu keberkahan di bulan suci Ramadan adalah asyahru at-tarbiyah, di mana Ramadan bisa menjadi momentum bulan pendidikan terhadap potensi yang Allah berikan kepada kita sekalian. Potensi jasmani, potensi rohani, dan juga potensi akli. Insan cerdas beradab yang dirahmati Allah SWT, bagaimana kita sebagai kaum muslim menjaga keseimbangan dari ketiga potensi tadi? Yang pertama, tentu yang perlu kita kuatkan di dalam diri kita sebagai kaum muslim adalah menjaga keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali aktivitas di bulan suci Ramadan yang bisa kita maksimalkan untuk menjaga keseimbangan rohani kita, menjaga keimanan dan ketakwaan kita. Di antaranya yang bisa kita lakukan adalah tentu yang pertama adalah menjaga sholat 5 waktu atau sholat rawatib, kemudian disertai dengan sholat sunnah, kemudian tilawah Al-Quran secara rutin, kemudian juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk memaksimalkan potensi kedua yang Allah berikan kepada kita sekalian, yaitu potensi akli, pikiran, itu bisa kita lakukan dengan banyak membaca buku, membaca kitab, berdiskusi, dan juga menulis. Dan terakhir, untuk memaksimalkan potensi jasmani yang Allah berikan kepada kita, maka oleh karena itu kita sebagai kaum muslimin yang berpuasa di bulan Ramadan harus mulai sudah menjaga makanan yang masuk, di mana makanan itu halal dan thayyib, baik pada saat sahur maupun berbuka. Yang kedua adalah menjaga pola istirahat, dan yang terakhir adalah menjaga kesehatan tubuh dan lingkungan, sehingga kita bisa berpuasa dengan aman, dengan tenang, dengan nyaman, sehingga puasa kita menjadi puasa yang berkualitas, puasa yang berkah, puasa yang insya Allah dibalas oleh Allah dengan pahala yang setimpal dan juga berguna kepada kita dalam rangka menyeimbangkan potensi yang Allah berikan kepada kita sekalian. Di antara adalah menyeimbangkan hidup kita sebagai kaum muslimin. Demikian ceramah singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Mohon maaf lahir batin. Allah ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairan lil Islam wal muslimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program kebaikan Ramadan Bunyan Peduli. Bunyan Peduli memiliki 4 pilihan program kebaikan selama bulan Ramadan. Di antaranya, Pasar Bahagia Yatim Duafa, Gerakan 151 Beasiswa Penghafal Al-Quran, Peduli Palestina, dan Bingkisan Guru Ngaji dan Dai Pedalaman. Sudah siap jadi agen kebaikan? Yuk ikuti program kebaikan Ramadan bersama Bunyan Peduli.